Halo sahabat Multipro, kali ini saya akan menjelaskan kenapa ngelas itu nggak nempel ya, atau mengelas itu hasilnya itu seperti tai burung, atau hasilnya tidak maksimal ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil pengelasannya itu tidak maksimal atau tidak bagus ya. Kali ini saya menggunakan mesin las Multipro dengan tipe EG120A ya. Ini mesin las tipe 120 ampere dengan daya listrik kurang lebih sekitar 900 sampai 1300 ya. Jadi daya listriknya itu sekitar 1300 watt ya. Ini saya menggunakan listrik token ya, 1300 watt, apa mampu untuk mengelasnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelasannya itu kurang bagus ya. Yang pertama itu dari besi ya, dari besinya. Pertama, besi yang berkarat ini juga akan mempersulit atau hasil pengelasannya itu akan tidak bagus, karena besi yang berkarat ini itu akan menghalangi api atau kelistrikan yang mengalir di platnya ya, di besi plat ini ya. Jadi untuk mengelas, pastikan besi ini yang akan dilas itu tidak berkarat ya, medianya itu tidak berkarat, terutama yang untuk bagian stang masanya ya, stang masanya di sini. Jadi harus dibersihkan supaya nanti kelistrikan yang mengalir di benda kerja yang akan dilas itu akan lebih maksimal. Kayaknya nanti akan berpengaruhnya kepada mesin ya, pengaturan di mesinnya itu dari bahan yang akan dilas ya, atau material yang akan kita akan sambung atau kita akan las supaya hasilnya maksimal. Jadi dia harus bersih ya, harus bersih. Jadi posisinya ini harus mengkilat ya, bersih, supaya nanti dilasnya itu akan mudah ya, akan gampang, sehingga akan lebih gampang nempelnya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah pemakaian elektroda ya, pemakaian elektroda atau kawat lasnya. Jadi pemakaian kawat las atau elektroda ini juga berpengaruh terhadap hasil pengelasannya ya, bagus atau enggaknya, atau misalkan nempel atau enggaknya itu tergantung dari faktor dari kawat lasnya. Nah, kalau besinya ini menggunakan plat yang tipis ya, plat yang tipis ini sekitar 1 mili, maka lebih bagus untuk pemula untuk las itu menggunakan elektroda yang 2 mili ya, 2 mili. Jadi lebih bagus menggunakan elektroda yang 2 mili. Kenapa? Karena semakin besar elektroda ini, semakin besar elektroda yang digunakan,
maka nanti ampernya akan semakin besar ya. Jadi pengaturan ampere di sini itu akan semakin besar. Jadi pengaturannya semakin besar, sehingga jika ampernya besar, untuk mengelas plat atau besi holo dengan ketebalan 1 mili itu nanti akan menjadi bolong ininya, platnya akan menjadi bolong, dan hasilnya nanti kurang bagus, tidak nempel, atau semacam kayak nempel-nempel kayak tai burung ya. Itu akan terjadi seperti itu ya. Pertama tadi yang saya jelaskan. Faktor yang kedua itu dari pemakaian kawat lasnya. Jadi gunakan kawat las yang sesuai dengan ketebalan platnya supaya menyesuaikan ampernya ya, sehingga tidak terjadi bolong pada platnya. Nah, faktor yang ketiga tadi saya udah sebutkan. Faktor yang pertama tadi dari materialnya, faktor kedua dari pemakaian kawatnya. Ini faktor yang ketiga itu dari pengaturan ampere di mesin lasnya. Pengaturan ampere di mesin lasnya. Kita nyalain dulu untuk mesin lasnya. Saya udah nyalakan mesinnya. Tadi faktor yang ketiga itu dari pengaturan ampernya ya, pengaturan ampere di mesinnya. Jika mesinnya menggunakan tipe yang 120 ampere, maka untuk penggunaan ampere mesinnya di kawat yang 2 mili ya, kawat yang 2 mili itu kurang lebih ampernya itu di bawah 55 ya, di bawah 55. Jadi bisa diatur di angka 40, antara 40 dan 55 ya. Jadi supaya ampernya tidak terlalu besar ya. Jadi ampernya cukup di 40 sampai 55. Nah, biasanya untuk material yang udah panas ini ya, material yang udah panas, gelasnya itu udah panas, nah, maka nanti ampernya harus disesuaikan. Nah, jika elektrodanya menggunakan 2,6 maka ampernya itu sekitar 60 ya, 60 sampai 70 di sini ya. 60 sampai 70 atau bisa di 60 mengikuti dari platnya ya. Kalau platnya tipis, menggunakan yang 40, yang 70. Nah, ini saya akan mengelas menggunakan kawat yang 2 mili, makanya saya akan menggunakan ampere sekitar 50 ya. Ini ampere 50 dengan plat 2 mili ya.
plat 2 mili. Ini udah cukup matang ya, ini udah sangat cukup sekali hasilnya ini. Nah, dalam mengelas itu jangan takut dengan api ya, atau ragu. Usahakan itu posisinya miring ya, posisinya miring, jadi supaya hasilnya akan lebih bagus ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, kalau platnya ini udah panas, maka nanti ampere 50 itu akan terasa sangat besar ya, karena ini material yang akan dilasnya itu udah panas. Nah, untuk posisi kondisi begini itu ampernya harus diturunin ya, diturunin di angka 40 ya, karena posisi material yang akan dilas itu udah panas ya. Jadi bisa menempel kembali ini. Oke, bisa menempel. Jadi ampernya itu antara 40 sampai 55 ya. Ini untuk kita bicara di material yang 1 mili ya. Ini mungkin yang banyak digunakan di konsumen ya, atau di pengelasan atau tukang las. Jadi kalau misalkan materialnya menggunakan yang tipis, maka elektrodanya menggunakan yang 2 mili ya, 2 mili maksimal 2,6, tapi lebih bagus yang 2 mili supaya nanti materialnya ini nggak bolong ya, dan hasilnya akan bagus ya. Dan pengaturan ampernya itu di 40 sampai 55 ya. Coba saya akan mengelas kembali. Tadi saya ceritakan kembali, ini kalau dia udah terlalu panas, maka dia akan bolong ya, akan bolong. Jadi harus cepat ininya, gerakan tangannya untuk pengelasannya terus lebih cepat lagi supaya material yang dilasnya itu nggak bolong. Ampere cukup menggunakan 40 sampai 55 ya.